Bergabung produser lapangan CNN Indonesia Irin Wardani dari Polda Metro Jaya. Selamat sore Irin. Irin, apakah sudah ada keterangan resmi dari pihak polisian terkait penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa? Ya, selamat sore Elvira. Kalau statement resmi mengenai status penahanan dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa belum kami dapatkan, namun seharusnya tadi sekitar pukul 3:30 atau bahkan jam 4 tadi kami menunggu keluarnya Roy Suryo dan juga Dr. Tifa untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sayangnya itu tidak jadi karena situasinya Elvira di Dirkrimum sini, Polda Metro Jaya sendiri tidak kondusif dengan banyaknya pendukung yang menentang keluarnya Roy Suryo dan Dr. Tifa dengan menggunakan pakaian oranye seperti itu atau pakaian yang menandakan mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, itu juga yang diprotes oleh pihak pengacaranya. Salah satu tadi Refli Harun sempat mengungkapkan kepada media bahwa dia menyayangkan penangkapan seperti yang tadi sudah ditayangkan, menyayangkan penangkapan sewenang-wenang Dr. Tifa dan juga Roy Suryo yang dianggapnya tidak sesuai prosedur, bahwa tidak ada surat penangkapan dan kemudian tidak ada pemberitahuan kepada kuasa hukumnya sendiri, karena sebenarnya dari kuasa hukum sendiri sebenarnya kalau Refli Harun mengatakan dia sudah bersama dengan Roy Suryo hingga tengah malam kemarin, namun mendapatkan kabar bahwa pagi hari maksud saya Roy Suryo sudah ditangkap oleh pihak Polda Metro Jaya dan langsung dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan seperti itu. Dan tadi kami juga sempat bertanya apakah sebelumnya sudah menerima surat P21 atau surat yang menyatakan bahwa berkas perkaranya sudah lengkap yang dikeluarkan oleh kejaksaan. Dari pihak kuasa hukum Refli Harun sendiri menyatakan bahwa mereka tidak pernah melihat berkas tersebut. Namun hal berbeda dinyatakan pada saat konferensi pers oleh Polda Metro Jaya sendiri, menyatakan bahwa mereka bahkan menunjukkan berkas P21 yang dikeluarkan oleh pihak kejaksaan sendiri dan menyatakan bahwa berkas perkara sudah lengkap, kemudian sudah sah untuk dilakukannya penangkapan dan kemudian pemeriksaan lanjutan kepada dua orang ini, yaitu Dr. Tifa dan juga Roy Suryo, dan kemudian memang prosedurnya adalah harus dilakukan pemeriksaan kesehatan. Namun itu yang ditentang oleh pihak pengacara tim kuasa hukumnya, dan bahkan penentangannya itu berujung pada pelarangan dari awak media untuk meliput atau mengambil gambar Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ketika mereka keluar dengan menggunakan rompi oranye seperti itu, karena menurut mereka itu tidak semestinya klien mereka diperlakukan dengan tidak wajar. Namun itu juga yang menjadi perdebatan kami dari awak media sendiri kepada Refli Harun, bahwa ini adalah bentuk menyatakan adalah kasus yang menimpa Roy Suryo dan juga Dr. Tifa adalah bagian dari kebebasan berpendapat. Tapi pada akhirnya atau di kenyataannya bahwa mereka melakukan pelarangan kepada media untuk melakukan peliputan bahkan di lingkungan Polda Metro Jaya, dan kemudian karena dianggap tidak kondusif, akhirnya pihak Polda Metro Jaya untuk sementara ini tidak mengeluarkan atau memutuskan untuk tidak mengeluarkan di ruang tahanan lagi. Elvira, apakah ini kemudian akhirnya hasil negosiasi dalam untuk mengeluarkan dan membawa Dr. Tifa dan juga Roy Suryo ke Rumah Sakit Kramat Jati, itu juga kita masih menunggu karena penjagaannya media verbal ya, dan juga bahkan serangan fisik dari para pendukung dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa itu membuat suasana tidak kondusif, dan ini mungkin caranya dari pihak Polda Metro Jaya untuk menenangkan massa, karena memang dari SOP-nya bahwa ada pemeriksaan kesehatan yang harus dijalani oleh para tersangka, Elvira, dan juga itu sempat kami tanyakan juga kenapa mereka menolak Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati. Kalau dari sisi pengacaranya sendiri mengatakan bahwa seharusnya dokternya saja yang datang atau pihak pemeriksa kesehatan yang datang ke Polda Metro Jaya, karena tidak perlu kliennya itu untuk dikeluarkan atau dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati. Elvira, saya akan menunjukkan kepada Anda sebentar saja ini mengenai kemungkinan besar ini akan dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati. Roy Suryo keluar dari ruangan dan saya mungkin akan mendekat sebentar, tapi kamera di sini saja karena suasananya tidak kondusif. Saya akan mencoba mendekat ke arah sana, Elvira, melihat secara langsung apakah ini benar Roy Suryo yang akan dikeluarkan dan juga Dr. Tifa yang akan dikeluarkan untuk dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati. Kami memantau ada beberapa anggota kepolisian wanita yang sudah keluar dari ruangan tahanan seperti itu. Saya akan terus mencoba untuk melihat mobil tahanan ini juga sudah mundur, Elvira. Mobil tahanan ini siang tadi yang akan direncanakan akan membawa Roy Suryo dan juga Dr. Tifa untuk dibawa ke Rumah Sakit Polri
Kramat Jati, Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Nah, situasinya media sudah sudah berkerumun seperti itu. Yang berjaga-jaga, beberapa polisi yang berjaga-jaga, Elvira, kemudian juga masa yang tersisa, masa pendukung. Ini masa pendukung. Kalau bisa saya gambarkan, Elvira, masa pendukung yang sekarang memang agak lebih kondusif ya dibandingkan dengan siang tadi saat Roy Suryo direncanakan akan dikeluarkan, karena memang seperti yang saya bilang ada pelarangan kepada media sendiri. Ada pelarangan kepada media sendiri untuk dilakukan pengambilan gambar, tapi kalau Refli Harun mengatakan kliennya memperjuangkan kebebasan berpendapat di muka publik, maka pers pun juga seharusnya tidak dilarang ya Elvira ya, karena beberapa kali pernyataannya dia melarang media untuk mengambil gambar. Nah, sepertinya ini fix Elvira, konfirmasinya bahwa Roy Suryo dan juga Dr. Tifa yang akan dikeluarkan untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Elvira, ini situasinya seperti ini, sudah ada banyak sekali polisi yang berjaga-jaga, membuka jalan. Nah, ada keributan sedikit Elvira, ada dorongan-dorongan karena memang dari tadi ketika kita melakukan tugas kita sebagai jurnalis atau sebagai media juga, kami juga mengalami kekerasan seperti yang tadi bilang, ada kekerasan verbal dan juga ada kekerasan fisik. Bahkan salah satu rekan media kami juga ketika bertanya dengan menggunakan terms tersangka, karena memang seperti yang kita tahu bahwa Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini sudah ditetapkan sebagai tersangka Elvira sejak November 2025 dan kemudian diwajibkan lapor, kemudian saat ini ditahan juga sebagai tersangka karena berkas perkaranya sudah lengkap oleh pihak kejaksaan, atau dalam istilah hukumnya adalah P21. Elvira, itu juga yang membuat polisi menjadi landasan hukum bagi polisi untuk melakukan penangkapan di pagi hari seperti itu. Nah, ketika kami bertanya dengan menggunakan terms tersangka, itu masa pendukung Roy Suryo dan Dr. Tifa itu langsung menyerang rekan media kami, dan itu membuat suasana tidak kondusif. Dan kami sendiri meminta ketegasan dari kuasa hukum agar tetap bisa menjalankan tugas-tugas jurnalistik kami. Nah, keributan inilah yang gesekan-gesekan inilah yang terjadi, Elvira, dan sebagai bagian dari akuntabilitas tentu saja kami tidak akan menuruti permintaan dari kuasa hukum yang meminta kami untuk tidak melakukan peliputan, karena itu tentu saja melanggar undang-undang pers, dan juga tugas-tugas kami kan adalah melakukan peliputan. Dan dengan status bahwa memang sudah ditetapkan oleh kejaksaan, berkas perkaranya sudah lengkap sekali lagi dan dinyatakan sebagai tersangka, maka kami tidak, sebagai media, tidak melanggar hukum. Nah, itu juga yang menjadi perdebatan kami ketika meminta tetap dibiarkan atau tetap dibiarkan untuk mendapatkan gambar keluarnya Dr. Tifa dan juga Roy Suryo. Nah, situasinya seperti ini, kita berkerumun, beberapa masanya memang sudah agak lebih berkurang ya, Elvira. Kami tadi mendapatkan informasi memang masih ada negosiasi di dalam mengenai apakah harus tim kesehatan sendiri atau dokter yang dijadwalkan atau direncanakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa itu datang ke Polda Metro Jaya sendiri, memeriksa di dalam ruang tahanan, tapi kami belum mendapatkan informasi detailnya. Nah, sekarang ini juga kita menunggu apakah kali ini benar-benar Dr. Tifa dan juga Roy Suryo yang akan keluar menggunakan rompi orange, karena mobil tahanan sudah keluar, Elvira, sudah menunggu persis di depan ruang tahanan. Nah, ini kita masih menunggu, Elvira, banyak sekali. Ya, walaupun masanya sekarang sudah agak lebih kondusif ya, Elvira, situasinya seperti ini, Elvira. Irin, bisa mendengar suara saya di studio? Elvira, tadi pertanyaan Anda terlewat. Saya diulang lagi pertanyaannya. Baik, Irin, kita sambil menantikan bagaimana kemudian mungkin publik untuk pertama kalinya akan melihat Roy Suryo dan Dr. Tifa dibawa begitu ya menuju mobil tahanan untuk melakukan tes kesehatan. Tapi Irin, ini menjadi kasus yang cukup ramai diperbincangkan di Republik ini, dan pendukung dari kedua kubu seperti yang kita ketahui cukup besar gitu. Nah, untuk di Polda Metro Jaya sendiri, bagaimana Anda melihat dua kubu ini berkumpul, para relawan baik yang mendukung Roy Suryo dan kawan-kawan ataupun dari sisi kubu yang mendukung
Jokowi dan saat ini kita hanya melihat sedikit saja, tapi Anda kan sudah sejak siang tadi berada di sana. Gambarannya seperti apa? Oh ya, Elvira, untuk berbicara mengenai pendukung, memang kalau tadi kami sempat mendapatkan informasi pendukung Direncanakan akan menggelar konferensi pers di Polda Metro Jaya juga, tapi sampai sekarang kami belum melihat keberadaan para pendukung tersebut dan juga apakah memang akan tersebut dan juga apakah memang akan datang untuk melakukan konferensi pers di Polda Metro Jaya. Kami tidak melihat, tadi saya juga karena posisi saya sekarang berada di Direktorat Kriminal Umum seperti itu, dan juga yang membawahi juga keamanan negara karena proses pemeriksaannya juga ada kaitannya dengan, kalau saya tidak salah sempat dibilang ada kaitannya juga dengan keamanan negara, Elvira, karena ini menyangkut dengan harkat dan martabat mantan Presiden RI ke-7. Kemudian jadi kami berada di sini. Nah, ini di bagian belakang Elvira, di ruang tahanannya. Nah, kalau yang bisa Anda lihat, ini semuanya adalah selain rekan-rekan media, kalau media pasti membawa alat peliputan ya, kamera, dan juga ada juga yang menggunakan HP. Nah, tapi sebagiannya sekarang sudah sebagian kecil, itu adalah pendukungnya dari Dr. Tifa dan juga Roy Suryo, Elvira. Kalau tadi siang itu sempat ramai, saya tidak bisa bilang banyak sekali, tapi cukup banyak, Elvira, untuk membuat keramaian di Polda Metro Jaya sendiri, dan juga sempat ada gesekan-gesekan juga seperti yang tadi saya bilang. Keluarnya Roy Suryo dan juga Dr. Tifa seperti itu. Kalau pendukungnya Jokowi sendiri sampai sekarang Tifa seperti itu. Kalau pendukungnya Jokowi sendiri sampai sekarang kami tidak melihat. Oh ya, dan juga tadi saya sempat mendengar juga mereka menerima adalah seorang pengkhianat, itu beberapa kali mereka teriakan seperti itu, karena yang seperti kita tahu, Elvira, Egy Sujana dan beberapa orang jadi juga itu kasusnya sudah dihentikan atau sudah mendapatkan SP3. Jadi yang maju sebagai tersangka ini adalah Suryo dan juga Dr. Tifa. Kalau dari pihak Jokowi sendiri, di banyak kesempatan menyatakan bahwa akan menghormati proses hukum seperti itu, dan juga akan membawa bukti-bukti yang valid atau bukti-bukti yang selama ini dipertanyakan oleh publik, yaitu ijazah asli miliknya yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada yang selama ini jadi terlibatkan. Karena Ezra, kalau kita mundur lagi proses merebaknya kasus atau isu ijazah palsu ini sebenarnya sudah sejak tahun 2019 menurut catatan saya, namun isunya timbul tenggelam dan kemudian merebak, dan puncaknya pada tahun 2025 seperti itu. Joko Widodo melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan dan ada 3 nama lainnya termasuk Ibu Diana dan juga Wisnu, itu juga dilaporkan ke polisi atas pencemaran nama baik Undang-Undang ITE. Itu kemudian juga akhirnya diproses, dilakukan pemeriksaan ke lebih dari 100 orang saksi dan juga pakar ahli maksud saya, dan akhirnya berujung pada penetapan tersangka dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa pada November 2025, dan mereka diwajibkan melapor. Nah, sejak saat itu masa pendukung, kalau kita tahu memang selalu masa pendukung setiap gerakan atau isu yang menyangkut ijazah palsu, tentu saja ada masa pendukung ya. Elvira, ini masa pendukungnya mulai banyak lagi. Elvira, ini masa pendukung yang tadinya tidak ada, kemudian kembali sepertinya mereka sempat beristirahat dulu, jajan dulu, karena ini dekat dengan kantin seperti itu. Nah, ini masanya mulai ramai lagi seperti itu, dan juga ada larangan-larangan untuk kita mulai dilarang meliput ya, atau mengambil gambar dari Roy Suryo dan juga Egy Sujana, karena menurut mereka maksud saya Dr. Tifa, menurut mereka 2 orang yang mereka dukung ini, Roy Suryo dan Egy dan juga Dr. Tifa, adalah orang yang memperjuangkan kebebasan pendapat seperti itu. Mereka dianggap pahlawan oleh para pendukungnya. Mereka dianggap pahlawan oleh para pendukungnya, dan juga seharusnya diperlakukan dengan baik, dengan layak seperti itu. Dan itu juga yang diungkapkan oleh Refli Harun, pengacaranya, yang menyatakan bahwa klien-klien mereka ini tidak diperlakukan dengan layak. Tadi Refli Harun sempat mengatakan bahwa Dr. Tifa ditangkap 1 jam sebelum melakukan tidak proper oleh pihak Polda Metro Jaya di rumahnya. Itu Elvira dengan tidak berada di dalam kamarnya, masuk ke dalam rumah, ruang private, masuk ke dalam kamarnya, kemudian ditangkap dan tidak diberikan kesempatan untuk
berpakaian dengan layak seperti itu. Jadi menurut mereka bahwa ada pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak Polda Metro Jaya. Elvira, ini kita masih menunggu situasinya tambah ramai lagi, ada beberapa pendukung yang mulai merapat lagi untuk menunggu keluarnya Dr. Tifa dan juga Egy Sujana seperti itu. Elvira. Baik, Irin, cukup ramai saat ini. Kami hanya melihat gitu ya visual dari Polda Metro Jaya. Bagi Anda penonton CNN yang mungkin saat ini baru bergabung, kami tengah menyiarkan secara langsung bagaimana proses hukum yang tengah berlangsung di Polda Metro Jaya. Roy Suryo dan Dr. Tifa yang saat ini secara resmi sudah ditahan, ditangkap oleh pihak kepolisian dan mungkin sesaat lagi akan dibawa menggunakan mobil tahanan untuk menjalani proses pemeriksaan medis di Rumah Sakit Polri. Irin, gambaran kepada kami begitu ya, yang tidak bisa melihat langsung di lokasi. Berarti akses untuk menuju ke lokasi, kita tahu biasanya Polda Metro Jaya menerapkan akses luar biasa bagi mereka yang ingin masuk ataupun melintas gitu. Dan ketika sudah terlalu padat seperti ini, relawan cukup banyak, artinya memang aksesnya dibuka begitu saja atau ada pengamanan khusus, Irin? Oke, Elvira, kalau mengenai pengamanan khusus, ini kalau bisa saya gambarkan ya, ketika kita masuk ke Polda Metro Jaya sebenarnya jalurnya hanya dipisah, jalur akses kendaraannya khusus untuk anggota dan juga tamu umum langsung dibawa ke parkiran dari pintu masuk. Nah, akses untuk ke Dirkrimum atau Direktorat Kriminal Umum dan sampai ke ruang tahanan ini sebenarnya sangat terbuka. Kita ke Polda Metro Jaya itu sangat terbuka, tidak ada pemeriksaan ID sama sekali dari pintu masuk pertama, kemudian kita bebas untuk, asal tidak ke ruangannya Elvira, ini kita tidak berada di ruangannya. Nah, kalau bisa saya tunjukkan kepada Anda, kamera, kalau Anda melihat di bagian atas tangga, itu ada beberapa orang yang berdiri di luar kerumunan, itu adalah akses yang sebenarnya membutuhkan akses. Yang memiliki akses tersebut adalah para anggota, sayangnya Elvira, karena itu pintu otomatis, Anda bayangkan pintu otomatisnya itu seperti gate Transjakarta atau gate MRT, tapi lebih pendek. Nah, atau bisa kita langkahin lah, kita bisa melangkah ke arah, kita bisa melangkah tanpa memiliki akses tersebut, Elvira, dan juga bisa langsung masuk ke area tempat kamera ini. Anda bisa lihat tempat kamera ini berdiri. Seperti itu Elvira. Jadi, atau kita bisa masuk lewat akses belakang, akses kan. Kita bisa masuk ke kantinnya, menunggu sampai ke ruang tahanan. Seperti itu. Seperti itu Elvira. Jadi sebenarnya akses di Polda Metro Jaya ini sangat terbuka sekali. Tidak ada pemeriksaan ID, sekali lagi yang bisa saya lihat. Tidak ada pemeriksaan ID yang saya bisa lihat. Jadi kalau Anda pun datang ke sini untuk sekedar kopi atau makan kantin di samping tempat saya berdiri sekarang, itu pun bisa, sangat bebas sekali. Asalkan tidak sangat bebas sekali, asalkan tidak masuk ke ruangan di bagian dalam ke arah kamera yang tepat. Kalau saya bisa lihat di kamera Anda ada beberapa orang yang berdiri seperti itu di bagian atas. Nah, itulah pintu aksesnya. Itu bisa dilangkain Elvira. Jadi tidak membutuhkan akses yang sangat ketat. Dan Polda Metro Jaya ini agak berbeda ketika dengan instansi militer lainnya ya, karena saking banyaknya orang yang bisa datang melapor, kemudian atau meminta keterangan atas kasusnya, jadi tidak ada pemeriksaan detail ID khusus pengunjung seperti itu. Pun kalau wartawan yang masuk juga bisa langsung masuk ke area, bahkan kami ke. Nah, khusus untuk yang sekarang Elvira, penjagaan hanya dilakukan di ruang tahanan ini, adalah ruang tahanan. Kalau di hari-hari biasanya, ini beberapa tersangka, beberapa tahanan juga ditahan di sini, Elvira, dengan kasus-kasus ya, seperti itu. Jadi kasus yang pembunuhan dan mereka ditahan, dan diperiksa di ruangan ini. Ini adalah ruangannya, atau mungkin kalau juga masa yang ditangkap saat berdemonstrasi, biasanya juga dibawa ke sini untuk dilakukan pemeriksaan. Itulah ruangannya. Nah, ini sebentar lagi kemungkinan besar, saya melihat ada pintu terbuka sedikit. Nah, kemungkinan besar kita cuma tinggal menunggu beberapa orang yang akan keluar, apakah itu Dr. dan juga Roy Suryo
dan masa pendukungnya sudah semakin banyak, Elvira. Walaupun ya bisa saya bilang kali ini agak lebih kondusif dibandingkan siang tadi. Kalau siang tadi ada gesekan-gesekan juga, ada teriakan-teriakan yang juga yang seperti saya bilang tadi menuduh beberapa orang yang dulunya setuju dengan Roy Suryo dan juga Dr. Tiva ini seorang pengkhianat. Kalau bisa disebut namanya adalah mereka tadi meneriakan nama Ibu Sudiana sebagai seorang pengkhianat dan bahkan meminta pendukung ini minta Jokowi ini punya siapa tangkap seperti itu. Elvira. Baik. Irin, kami nanti akan kembali ke Anda untuk memantau bagaimana perkembangan di Polda Metro Jaya. Kita harapkan bisa mendapatkan visual bagaimana pada saat Roy Suryo dan juga Dr. Tiva dibawa menggunakan mobil tahanan dan update terkini pernyataan resmi dari pihak kepolisian terkait penangkapan kedua tersangka ini, Roy Suryo dan Dr. Tiva.